Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah yang ada di Tanah Uzlah, Bukit Lebah Ciater, yang ada di rumah dan dimanapun adanya, lebih kepada penguatan internal bagi mereka yang telah uzlah di Bukit Lebah Ciater, meskipun tidak menutup pintu bagi yang masih ada di luar Tanah Uzlah Bukit Lebah. Kita masih dalam pembahasan bahwasannya mereka para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum bisa ikhlas. Mereka tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang mukhlisin karena mereka mengenal Allah, karena ma'rifatullah. Mari mengenal Allah melalui hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam hadis tentang ketidaksukaan Allah apabila dia dipersekutukan, dan kita kaitkan keikhlasan ini dengan kebangkitan umat. Maka judulnya adalah ikhlas dan kebangkitan umat. Kita mengulang kembali hadisnya bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah sebaik-baik sekutu. Maka barang siapa mempersekutukan aku dengan yang lain, maka amalan itu, yaitu yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah, itu bagi sekutuku, katanya Allah. Kalau diniatkan untuk Allah tapi juga diniatkan untuk yang lain, maka kata Allah, dia tidak mau menerimanya dan menyerahkan amal itu untuk sekutu Allah. Begitu bagi yang menganggap itu adalah sekutu bagi Allah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya untuk Allah. Sebab apa? Sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas, murni, tidak bercampur niat, hanya untuknya. Dan janganlah kalian berkata, ini aku lakukan untuk Allah dan juga untuk menyambung silaturahmi. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya amalan itu hanya untuk silaturahmi, dan tidak ada bagian untuk Allah darinya sedikit pun. Dan jangan pula kalian berkata, ini aku lakukan untuk Allah dan juga untuk muka, yakni kerelaan citra diri dari kalian. Sebab sejatinya apa? Itu hanya untuk muka kalian, dan tidak ada bagian untuk Allah darinya sedikit pun. Jadi Allah tidak menerima sedikit pun amalan yang niatnya tercampur, selain diniatkan untuk Allah, kemudian diniatkan juga untuk hal lain dari hal-hal duniawi, dari makhluk-makhluk Allah, maka Allah tidak mau menerimanya. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis sahih nomor 987 yang disusun ulang oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, dan di kitab silsilah hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang aslinya yakni di nomor 2764. Ini adalah hadis riwayat Abdul Baqi bin Qani. Kita melangkah kepada takwil ruhani. Kepada takwil ruhani dimensi batin, hadis ini dikaitkan dengan tanda-tanda kebangkitan Islam dan mubasyirat akhir zaman menjelang masa tajaddud ad-din, pembaruan agama, yang telah banyak dibicarakan oleh SMQ dan juga pertanda munculnya putra Bani Tamim. Ta'wil ruhani hadis, innallaha yaqulu ana khairus syarikin. Makna batin dari ana khairus syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu. Secara ruhani, kalimat ini menyingkap bahwa Allah tidak akan membangkitkan agamanya kecuali melalui orang-orang yang bersih dari syirik khafi, melalui orang-orang yang bersih dari kesyirikan yang tersembunyi. Orang-orang pilihan pada akhir zaman, baik yang membawa panji kebangkitan, yakni putra Bani Tamim bersama kelompoknya,
maupun yang dibimbing lewat ru'yah, yakni SMQ dan para siddiqin, adalah hamba yang tidak menjadikan dunia, kelompok, atau kehormatan sebagai sekutu dalam amal mereka. Maka ana khairus syarik adalah isyarat bahwa Allah akan membersihkan saf dakwah dan perjuangan Islam dari orang-orang yang beramal demi selain Allah. Maknanya seperti itu, mengisyaratkan firman Allah tersebut bahwa Allah akan membersihkan saf dakwah dan perjuangan Islam di ujung akhir zaman ini dari orang-orang yang beramal demi selain Allah, atau mencampur adukkan niat mereka dengan niat untuk Allah dan untuk selain Allah. Yang kedua, faman asyraka bi ahadan fahuwa lisyariki. Maka barang siapa yang mempersekutukan aku dengan seorang pun, maka aku serahkan amalan yang dia kerjakan itu untuk yang dia anggap sebagai sekutuku. Amal bercampur dunia akan gugur. Amal yang bercampur niatnya dengan dunia akan gugur. Dan dalam konteks akhir zaman ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa gelombang kebangkitan Islam sejati tidak akan ditopang oleh orang yang berjuang karena partai, tokoh, atau pamrih sosial. Mereka yang mengaitkan perjuangan agama dengan kekuasaan dunia akan Allah gugurkan perannya. Maka kita bisa melihat bahwa banyak yang mengaku pembela agama, banyak yang mendakwahkan seolah-olah itu murni untuk agama Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya tidak murni untuk Allah semata, melainkan karena apa? Karena nama dan gengsi. Ini seolah-olah mendakwahkan agama Islam yang mulia, tapi ternyata karena nama dan gengsi. Dan tanda-tandanya bisa kita lihat. Akhlisul a'mala lillah. Yang ketiga, tentang kalimat Allah, akhlisul a'mala lillah. Ikhlaskanlah, murnikanlah amalan-amalan hanya untuk Allah. Ini isyarat pemurnian barisan. Isyarat pemurnian barisan. Perintah ikhlaskan amal hanya untuk Allah pada zaman ini berfungsi sebagai salah satunya tanda seleksi rohani umat akhir zaman. Tanda seleksi rohani umat akhir zaman sebelum datangnya Al-Fathul Mubin, yakni pembukaan kemenangan Islam yang nyata. Allah akan memurnikan barisan hamba-hambanya dari riya, hizbiyah, yakni fanatisme kelompok, dan cinta dunia. Dan ini sangat kental di banyak kelompok yang mendakwahkan seolah-olah itu agama Islam, tapi ternyata mereka punya tendensi seperti itu, yakni riya, hizbiyah, fanatisme kelompok, dan cinta dunia. Itulah makna rohani dari firman Allah, liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 141, agar Allah membersihkan orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Supaya Allah membersihkan orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Hadis ini adalah seruan langsung dari Allah untuk membersihkan niat agar layak ikut dalam tanfidz al-wa'd al-ilahi. Tanfidul wa'd al-ilahi, yakni pelaksanaan janji ilahi. Berupa apa janji tersebut? Yakni kebangkitan Islam yang sejati. Janji ilahi tersebut yakni berupa kebangkitan Islam yang sejati. Berikutnya di nomor keempat, wala taqulu hadza lillahi walirrahim. Dan janganlah kalian mengatakan bahwa amalan ini untuk Allah dan untuk menyambung silaturahmi. Ini apa? Larangan mencampur dakwah dengan pamrih sosial. Larangan mencampur dakwah, kemurnian niat dakwah dengan apa? Pamrih sosial. Dalam batin, kalimat ini mengandung peringatan bagi para dai, ulama, dan mujahid zaman ini, yang mana ketika mereka berdakwah
Jangan menjadikan amal agama setengah untuk Allah dan setengah untuk hubungan sosial atau reputasi dan tendensi duniawi lainnya. Ini adalah yang tersirat dari makna terdalam dari hadis yang telah kita bahas bersama. Maka Allah menegur, fa'innahu lillahi walirrahim, maka itu hanya untuk selain Allah. Dan Allah tidak mendapat bagian sedikit pun. Walaisa lillahi minhu syai'un. Allah tidak mengambil dari amalan tersebut sedikit pun. Allah tidak mau, karena amalan tersebut tidak murni hanya untuk Allah. Artinya perjuangan yang dicampur dengan politik dunia akan kehilangan keberkahan ilahiyahnya. Ini maknanya begitu. Perjuangan yang dicampur dengan politik dunia akan kehilangan keberkahan ilahiyahnya. Maka ketika kita berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka politik yang islami nanti akan ditegakkan Allah dengan sendirinya, dengan ilhamnya yang Allah turunkan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Maka Allah akan mengganti mereka dengan hamba yang mukhlasin, yang amalnya tidak bercampur, tidak bercampur sama sekali, tidak bercampur apapun dengan niat selain Allah. Inilah ashabul ikhlas, para ahli ikhlas yang Allah berikan kepada mereka ilham dan petunjuk dari langit. Golongan ruhani yang disebut dalam surah Shad ayat 82 dan 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah kau sucikan, yakni dari kesyirikan. Telah disucikan hamba-hamba itu dari kesyirikan. Kemudian di poin kelima, hubungan dengan ru'yah dan kebangkitan al-mahdi. Hadis ini memiliki getaran yang sama dengan ru'yah MQ tentang pemurnian umat dan seleksi para pejuang sebelum kebangkitan Islam. Sebelum kebangkitan Islam sejati kembali. Dalam beberapa ru'yah beliau melihat bahwa banyak yang berdakwah dengan campuran cinta dunia. Lalu Allah menyingkirkan mereka. Nah, ketika niat itu bercampur dengan kecintaan terhadap dunia, Allah menyingkirkan mereka dan memilih hanya siapa hamba yang tulus. Dan Allah memilih hanya hamba yang tulus. Jadi hadis ini secara ruhani menjadi miftah, menjadi kunci bagi kebangkitan Islam yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada barisan yang belum ikhlas. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada barisan yang belum ikhlas. Ini sunatullahnya seperti itu. Hanya setelah ikhlas total itu tercapai, madad ilahi, pertolongan Allah itu turun. Ketika ikhlas total tercapai oleh seorang hamba Allah dan jamaah yang bersamanya, maka madad ilahi, pertolongan Allah barulah turun. Sunnatullahnya seperti itu. Poin ke-6, hubungan dengan peran putra Bani Tamim. Hubungannya dengan peran putra Bani Tamim. Hadis ini juga menyinggung rahasia kepemimpinan akhir zaman. PBT yang disebut dalam nubuat sebagai Nasirul Mahdi, penolong Al-Mahdi. Dia itu tidak dikenal melalui nama besar atau popularitasnya. Tidak akan dikenal melalui nama besar atau popularitasnya, tetapi melalui apa? Melalui ketulusan amalnya. Allah akan meninggikan derajatnya karena keikhlasan yang murni, terlepas dari berbagai kekurangan sebagai manusia biasa, sebagai sesama hamba Allah. Begitu. Faman asroka bi ahadan fahuwa li syarikih, maka barang siapa yang mempersekutukanku dengan seorang pun, maka dia untuk sekutuku. Ini penegasan dari Allah di hadis tersebut. Ini menolak semua pemimpin yang mengandalkan pengaruh duniawi. Menolak semua pemimpin yang mengandalkan pengaruh duniawi. Sehingga yang Allah kehendaki itu pemimpin Allah di muka, pemimpin yang Allah pilih di muka bumi adalah yang mengandalkan sepenuhnya kepada Allah dan memandang bahwa semua pengaruh duniawi yang mengelilinginya itu hanyalah
kehendak dari Allah semata, begitu. Ketika dia tidak ditolong oleh Allah, maka tidak akan berlaku keberkahan yang ada di muka bumi. Ya ayyuhan nas akhlisul a'mala lillah. Wahai manusia, ikhlaskanlah, murnikanlah amalan-amalan itu hanya untuk Allah. Ini menyeru agar mengikuti pemimpin yang beramal lillah, hanya untuk Allah semata, bukan karena kepentingan kelompok. Jadi kalau ada yang namanya kelompok, itu sebagai apa? Sebagai wadah saja. Sebagai wadah saja. Karena sunatullahnya memang berjamaah. Ini menguatkan isyarat bahwa kebangkitan Islam kelak akan muncul melalui barisan mukhlasin, di mana putra Bani Tamim memegang peran dakwah penyucian niat umat, supaya ikhlas hanya untuk Allah. Sedangkan SMK memimpin fase ru'ya dan tanzilur rahmah. SMK memimpin fase ru'ya dan tanzilur rahmah, turunnya rahmat dan bimbingan ilahi. Kita bisa melihat betapa indahnya sekarang skenario Allah yang dia gariskan di ujung akhir zaman ini. Poin ketujuh, pembersihan hati sebelum fathul Islam. Pembersihan hati sebelum fathul Islam. Sebelum datangnya fath, yakni kemenangan Islam global, maka hadis ini menjadi perintah pembersihan hati. Akhlisul a'mala lillah. Artinya sucikan barisan dari syirik niat, sebagaimana jasad disucikan dari najis. Sebagaimana jasad disucikan dari najis. Karena syirik, meskipun dianggap kecil sekalipun, itu adalah najis hati, najis rohani. Tidak boleh seorang hamba mengotori niatnya yang murni hanya untuk Allah, tapi dia kotori dengan tendensi selain Allah. Oleh sebab itu, banyak ru'yah di masa kini memperlihatkan, misalkan sungai jernih, simbol keikhlasan dan ilmu yang murni. Kemudian contohnya kitab Silsilah Shahih sebagai simbol penyucian akidah dari bid'ah, dan kitab Al-Wajiz, ini kitab ringkasan fikih, simbol pemahaman mendalam dan sederhana tentang din. Pemahaman mendalam, namun dia tetap sederhana, berkaitan tentang agama Islam yang mulia ini, yang kompleks, namun ketika disederhanakan sebagai satu bentuk tulisan karya ilmiah, maka terbentuklah sebuah karya tulis yang indah, begitu. Ini disimbolkan salah satunya dengan kitab Al-Wajiz, salah satu kitab fikih ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi, hafizallah. Semuanya menandakan apa? Menandakan perintah tazkiyatun niyah, penyucian niat sebelum kebangkitan rohani umat. Menandakan perintah tazkiyatun niyah, perintah penyucian niat sebelum kebangkitan rohani umat. Poin ke-8, rahasia ilahi dalam hadis ini. Hadis ini adalah tajalli kalam Rabbani. Ini adalah manifestasi nyata bagi kalam Allah, percikan dari kalam Allah sendiri dalam bentuk qudsi, yakni hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, hanya saja redaksinya dari Allah yang maha tinggi, menunjukkan bahwa sebelum kebangkitan Islam terwujud, Allah terlebih dahulu membangkitkan keikhlasan, terlebih dahulu membangkitkan ikhlas dalam hati umat pilihannya. Dibangkitkan terlebih dahulu keikhlasan dalam hati umat pilihan Allah. Tidak heran bila para siddiqin akhir zaman sering diberi ru'yah yang intinya sama, yaitu ikhlaskan amalmu hanya untuk Allah, niscaya engkau akan melihat pertolongannya dengan mata kepala. Supaya mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, niscaya akan terlihat pertolongan Allah dengan mata kepala, Simpulan rohaninya, hadis ini adalah kunci kemenangan rohani umat akhir zaman. Ia menuntut pembersihan niat dari segala bentuk sekutu duniawi.
menuntut pembersihan niat dari segala bentuk sekutu duniawi, nama, popularitas, banyaknya pengikut, dan lain sebagainya. Barang siapa ingin menjadi bagian dari kebangkitan Islam sejati, maka hendaklah ia beramal hanya untuk Allah. Beramal hanya untuk Allah, bukan untuk jamaah, tokoh, atau keuntungan dunia. Hanya dengan itulah Allah akan menurunkan madad Rabbani, menurunkan pertolongan ilahinya kepada barisan mukhlasin yang disebut dalam Ru'ya Said Qasim misalkan, dan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan kemurnian niat dari hati hamba, maka Allah akan menurunkan madad Rabbani. Allah menurunkan pertolongan ilahinya kepada barisan mukhlasin yang disebut dalam Ru'ya Al-Mahdi dan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini diisyaratkan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan, bahkan bentuk ketakwaan tertinggi adalah ikhlas, memurnikan niat hanya kepada Allah dan jauh dari kesyirikan. Bagian kedua yakni tazkiyah niyah. Tazkiyatun niyah, penyucian niat secara amali, secara praktis. Langkah-langkah rohani yang diajarkan oleh para solihin dan dipraktekkan oleh ashabul mubasyirat agar hati senantiasa ikhlas sesuai isyarat hadis qudsi di atas. Ini disusun secara bertahap, bertingkat, dan bersumber dari jejak para arifin terdahulu, khususnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali misalkan, yakni tidak asing lagi namanya di tengah kehidupan kaum muslimin, juga Ibnul Qayyim, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dan para penempuh jalan ruhani sunni lainnya yang menjaga manhaj nubuwah sesuai yang ditempuh oleh para penempuh jalan ruhani sunni yang menjaga manhaj nubuwah. Pertama, terkait makna tazkiyah, tazkiyatun niyah, penyucian niat. Tazkiyah berarti penyucian, pembersihan dari kotoran. Sedangkan an-niyah ialah gerak batin yang mengarahkan amal menuju tujuan tertentu. Niat itu dimaknai secara sederhananya sebagai gerak batin yang mengarahkan amal menuju tujuan tertentu. Jadi tazkiyatun niyah adalah usaha, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya dari niat-niat selain Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, mengotori hatinya dengan niatan selain Allah, niatan yang tidak murni hanya untuk Allah. Ini Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ke-10. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Menyucikan jiwa dengan tauhid dan mengotori jiwa itu dengan kesyirikan. Di bab 2 di tazkiyatun niyah ini 4 tingkatan keikhlasan. Yang pertama, ikhlas yang yang umum, amal karena Allah tapi masih berharap balasan surga atau terhindar dari neraka. Ini secara umum kaum muslimin seperti itu. Yang kedua, ikhlasul khas, yakni yang khusus, amal semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena pahala. Ikhlas khas, yakni yang khusus. Ini sampai-sampai ketika dia mengingat Allah, sampai-sampai dia lupa tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beramal dengan amalan kebaikan. Berikutnya yang ketiga, ikhlas khasul khas, yakni sangat khusus, lebih khusus daripada yang kedua. Amalan yang dilakukan tanpa menyadari amal itu sendiri. Karena apa? Karena hati sudah fana dalam penghambaan.
hatinya sudah fana dalam penghambaan, sudah tidak memandang apapun selain Allah yang dia tuju. Yang keempat, ikhlasul mukhlasin, yakni hati yang dijaga Allah dari campuran niat. Hati yang dijaga Allah dari campuran niat. Ini makom yang dimiliki oleh para siddiqin, orang-orang yang jujur di sisi Allah, seperti yang disebut dalam Quran surah Shad ayat 83. Berikutnya bab 3, langkah-langkah praktis tazkiyatun niyah. Langkah-langkah praktis penyucian niat, memurnikan niat hanya untuk Allah. Langkah pertama muraqabah, dan selalu kita mengulang hal ini, yakni merasa diawasi oleh Allah, selalu seperti itu. Sebelum beramal kita menghadirkan rasa bahwa Allah melihat isi hati. Maka kita mengucapkan dalam hati, Allah melihat niatku, apakah ini sungguh untuknya, apakah ini sungguh untuk Allah, atau bercampur niat itu dengan niatan untuk selain Allah. Ini disebut niyah musyahadah, niat yang dihadirkan di hadapan pandangan Allah, begitu. Jadi sebelum beramal melihat, memandang apakah ini sungguh-sungguh hanya untuk Allah. Dalilnya diantaranya di surat Al-Mulk ayat 14, tidakkah dia mengetahui apa yang diciptakannya, sedangkan dia Allah maha halus lagi maha mengetahui. Allah Al-Latif Al-Khabir, Allah maha halus dan maha mengetahui. Jadi lembut apapun niat yang ada di hati kita, maka Allah mengetahui. Langkah kedua, muhasabah niat, senantiasa menimbang-nimbang, berpikir secara jernih dalam hal niat. Maka periksa niat sebelum, saat, dan sesudah beramal. Memeriksa niat sebelum dan ketika beramal dan sesudah beramal. Sebelum beramal kita bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan amalan ini? Dan saat kita beramal, kita menjaga hati agar tidak tergoda pujian, diantaranya seperti itu. Dan sesudah beramal, maka jangan menyesal bila tidak dipuji manusia, karena memang bukan itu tujuan dari seorang hamba Allah beramal. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ikhlas itu ibarat pohon, muhasabah adalah airnya. Kata ini bisa kita dapati dalam Madarijus Salikin. Jadi kalau pohon yang tidak mendapatkan air, maka dia akan mati, kering, mengering, begitu. Senantiasa muhasabah. Yang ketiga, langkah ketiga, menyembunyikan amal saleh. Sembunyikan sebagian amal agar hati terbiasa beramal tanpa saksi selain Allah. Kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Misalkan sedekah diam-diam, sholat malam tanpa diketahui, atau membantu orang tanpa disebut. Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau berkata, sembunyikan amal sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu. Sembunyikan amal sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu. Langkah keempat, melatih amal yang tidak dipuji. Lakukan amal yang tidak populer, bahkan kadang tidak dianggap oleh orang. Contohnya, membersihkan masjid tanpa diketahui. Ada sisa-sisa makanan, kemudian dengan sapu kita bersihkan masjid tersebut. Atau menolong tanpa nama, cukup diketahui sebagai hamba Allah. Tujuannya membunuh riya dan cinta popularitas. Popularitas ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Tujuan kita hanyalah Allah. Langkah kelima, menolak pujian dengan doa. Jika dipuji, maka baca doa yang diantaranya diajarkan, diriwayatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku, jangan menghukum diriku atas apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yanzurun, mimma yadunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari
dari apa yang mereka sangka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah diriku lebih baik daripada yang mereka sangka. Jadi permohonan kepada Allah supaya tidak menghukum atas apa yang mereka katakan, atas apa yang manusia puji kita dengannya, dan doa kepada Allah supaya mengampuni atas apa yang tidak mereka ketahui dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih baik daripada yang mereka sangka, yang disangka manusia. Langkah ke-6, mengingat ketidakterimaan amal tanpa ikhlas, tidak diterimanya amalan tanpa ikhlas. Maka kita merenungi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni karenanya, dan untuk mencari wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Maka zikir seperti ini menjaga hati agar takut bila niat itu rusak, dan rasa takut itu justru menumbuhkan keikhlasan. Jadi ketika kita mengingat bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali yang murni untuknya, mencari wajahnya, maka kita takut bila niat itu rusak. Dan dari rasa takut tersebut, maka diharapkan tumbuhlah keikhlasan. Berikutnya, langkah ke-7 yang bisa dilakukan, yakni zikir dan doa ikhlas. Kita bisa melafalkan doa ini secara rutin, terutama sebelum beramal yang kita memandangnya itu adalah amalan yang besar di sisi Allah. Kita harapkan itu dinilai di sisi Allah. Allahumma ja'al amali kullahu solihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal perbuatanku soleh, ini baik di sisimu. Waja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalan tersebut ikhlas karena wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan jadikan sedikit pun untuk selainmu. Jangan sampai niat itu sedikit pun menyeleweng untuk selain Allah. Doa yang bisa kita lakukan juga. Langkah ke-8, yakni bergaul dengan orang-orang ikhlas. Hati itu menular. Maka kita berusaha bergaul dengan, kalau misalkan hati itu bergaul dengan ahli riya, maka akan menularkan penyakit batin. Maka kita berusaha duduk dengan orang ikhlas. Menumbuhkan rasa malu di hadapan Allah. Hamba-hamba Allah yang lain itu telah mencapai derajat ikhlas, maka kita juga berusaha mencapai derajat itu di sisi Allah, supaya kita tergolong orang-orang yang ikhlas di sisi Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, duduklah bersama orang yang mengingatkanmu kepada Allah bila melihatnya. Duduklah bersama orang yang mengingatkanmu kepada Allah apabila melihatnya. Ini terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Maka diharapkan ketika mengingat Allah, maka kita senantiasa memperbaiki niat yang terdapat di dalam hati, supaya murni hanya untuk Allah, tidak ada niatan selain kepada Allah. Kemudian di bab keempat, yakni tanda keikhlasan ketika telah tumbuh. Di antaranya, yang pertama, tidak peduli dipuji atau dicela. Yang kedua, tidak kecewa bila amal tidak terlihat oleh orang, karena memang bukan tujuannya. Yang ketiga, hati tenang walaupun hasil amal tidak sesuai harapan, karena sudah berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah. Yang keempat, amal makin ringan dilakukan tanpa pamrih, karena hanya memandang kepada Allah. Yang kelima, di antara tandanya, yakni ketika gagal, hati tetap ridho kepada Allah. Ketika usaha yang kita rencanakan gagal, hati tetap ridho kepada Allah, karena Dia adalah perencana yang sebaik-baiknya. Hanya Allah perencana yang sebaik-baik. Kemudian di bab kelima, ada penghalang dari keikhlasan dan cara menyucikannya. Penghalang dan cara tazkiyahnya. Penghalang keikhlasan, penghalang kemurnian niat, diantaranya riya, ingin supaya amalan itu dilihat oleh orang lain.
cara tazkiyahnya maka kita perbanyak amal yang tersembunyi. Berusaha memperbanyak amal yang tersembunyi. Kemudian sum'ah, ingin dikenal, ingin supaya amalan yang dia lakukan dikenal, didengar oleh manusia. Maka cara tazkiyahnya diantaranya kurangi bicara tentang amal sendiri. Begitu. Karena amalan itu ditujukan memang hanya untuk Allah. Kemudian diantara penghalangnya yakni cinta dunia. Maka diantara cara pemurnian niatnya dengan banyak mengingat kematian. Kemudian kalau takut miskin sebagai penghalang, maka ingat bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Meyakini bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah bagi setiap hamba yang Dia ciptakan. Kemudian penghalang berupa pujian manusia, maka kita mengingat bahwa yang menilai hanyalah Allah. Mengingat bahwa yang menilai hanyalah Allah. Penilaian manusia, pujian manusia, celaan manusia itu tidak mempengaruhi derajat seorang hamba di sisi Allah. Maka untuk apa tendensi selain Allah itu? Bab ke-6 tentang buah rohani dari ikhlas. Di antaranya yang pertama, Allah menurunkan nur basiroh, cahaya pemahaman ke dalam hati hamba yang memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak terusik oleh dunia. Ini jelas. Yang ketiga, amal kecil menjadi besar di sisi Allah. Ketika amal itu terlihat kecil, akan tapi Allah akan menerima hal tersebut sebagai amalan yang besar di sisinya. Yang keempat, doa cepat dikabulkan. Ini dari berbagai periwayatan yang ada yang sampai kepada kita, maka doanya orang ikhlas itu segera dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, ruh menjadi ringan dalam ibadah. Jadi tidak merasa berat, apalagi sampai merasa terbelenggu. Tidak. Akan tapi ruhnya orang-orang yang ikhlas kepada Allah, maka ringan di dalam ibadah. Yang keenam, Allah menjadikan amalnya penuh keberkahan. Amalan orang ikhlas diberkahi oleh Allah. Yang ketujuh, dijaga dari fitnah akhir zaman. Nah, ini konteksnya ketika kita berada di ujung akhir zaman seperti saat ini. Dijaga dari fitnah akhir zaman ketika memurnikan niat hanya untuk Allah. Yang kedelapan, dihimpunkan kelak di akhirat bersama orang-orang mukhlasin, bersama orang-orang yang telah memurnikan niatnya hanya untuk Allah dan menjauhi niat-niat untuk selain Allah. Kemudian di bab ke-7 tentang isyarat akhir zamannya. Bila umat Islam telah kembali menata niat murni hanya untuk Allah, dari yang dahulu beramal demi jamaah, demi tokoh atau demi sistem, lalu kini beramal semata karena Allah dan untuk menegakkan kalimatnya, maka itulah tanda kebangkitan ruhani sebelum kebangkitan zahir. Itu adalah tanda kebangkitan ruhani sebelum kebangkitan zahir. Inilah yang sering muncul dalam ru'ya MQ, ru'yanya Al-Mahdi dan para mukhlisin di seluruh dunia, bahwa apa penyucian hati sebelum turunnya pertolongan. Ini sebagai sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Keikhlasan sebagai gerbang tajalli rahmat dan kemenangan. Keikhlasan itu sebagai gerbang manifestasi nyata rahmat dari sisi Allah dan kemenangan dari Allah. Begitu. Ini harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka lupakan rahmat dan kemenangan dari sisi Allah. Kesimpulan umum, tazkiyah niat adalah tahap pertama. Penyucian niat adalah tahap pertama dari pembukaan rahmat dari sisi Allah di ujung akhir zaman. Sebelum umat menegakkan kepemimpinan rohani global, kepemimpinan rohani global, Allah menegakkan kepemimpinan rohani di dalam hati mereka. Terlebih dahulu Allah akan menegakkan kepemimpinan rohani dalam hati mereka. Apa itu? Yaitu kerajaan ikhlas yang bebas dari sekutu. Kerajaan ikhlas yang bebas dari sekutu. Niatnya hanya untuk Allah, di hatinya hanya Allah.
Hadis ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu, ini adalah kalimat tajrid, kalimat pemisahan tegas antara amal karena Allah dan amal karena dunia. Ini adalah pemisahan yang tegas antara amal yang murni karena Allah dengan amalan yang ada tendensi karena dunia. Maka barang siapa menempuh jalan ini dengan ikhlas, ia akan disertakan oleh Allah dalam saf para penolong kebenaran, saf ghuraba, saf ahli ashabul kahfi, baik dalam amal nyata, baik dalam bentuk amal nyata, doa atau ru'ya yang memberi petunjuk, baik itu dalam bentuknya dalam amal nyata, doa maupun ru'ya shadiqah, ru'ya sholihah yang memberi petunjuk. Ini syaratnya adalah keikhlasan. Syarat mutlaknya adalah keikhlasan, memurnikan niat. Maka kita mengingat kembali yang telah kita bahas bersama sebelum-sebelumnya berkaitan ma'rifatullah ini yang menumbuhkan mahabbah dan keikhlasan, yakni hadis tentang ihsan dan zuhud, yakni u'budillaha ka'annaka tarahu, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, dan jadilah engkau di dunia ini seperti gharibun, orang yang asing, aw abiru sabilin, atau hanya penyeberang jalan, yaitu musafir atau penyeberang jalan, bahwasanya yang sedang dia jalani bukanlah tempat tinggalnya, tapi hanyalah sebagai jalan, dan tujuan dia adalah di ujung jalan yang satunya, yaitu akhirat, berjumpa kepada Allah, berjumpa lagi dengan Allah setelah sebelumnya di alam ruh. Nah, kita di dunia ini jangan sampai bersenang-senang dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita di dunia ini, seperti orang yang bersenang-senang di tengah jalan, ketika dia menyeberang jalan, dia malah terlena dengan penglihatan mobil dan motor yang bagus yang tengah melintas di tengah jalan. Jangan seperti itu. Maka tetap ingat ujung jalan yang satunya, yaitu akhirat. Yang kedua yang telah kita bahas bersama, yakni tentang hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sebagai zikir pagi petang bagi umat akhir zaman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih lisani kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, tentang tawakalnya seorang hamba menyandarkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, dan amalannya yang dia usahakan itu adalah dengan pertolongan Allah. Kemudian di pertemuan ketiga tentang hadis kartu syahadat, betapa murninya kartu persaksian syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah hal yang nilainya tinggi di sisi Allah, sehingga lebih berat satu kartu itu di sisi Allah daripada 99 kitab-kitab yang tebal yang berisi amalan keburukan di sisi Allah. Kemudian tentang 100 rahmat Allah, bahwasanya sekali lagi semua bentuk kebahagiaan, kesenangan, nikmat yang pernah kita rasakan selama hidup di dunia itu hanyalah satu dari 100 rahmat Allah. Hanya satu bagian, baru satu bagian dari 100 rahmat yang di sisi Allah. Dan 99 rahmat Allah itu Allah simpan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, kita telah membahas tentang rasa takut kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman untuk hambanya. Kalau dia takut kepada Allah di dunia yang fana ini, nanti di akhirat dia akan diberikan rasa aman yang hakiki di akhirat. Kemudian tentang pendalaman rasa takut kepada Allah, bahwasanya betapa pentingnya senantiasa
takut kepada Allah, takut menyeleweng dari jalan Allah. Sampai-sampai Allah memberikan contoh, itu Al-Mahdi dan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebetulnya Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah salah satu dari dua kandidat Imam Mahdi. Akan tapi karena dia tidak ingat tentang rasa takut kepada Allah dan dia menyombongkan dirinya, maka jadilah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Dari sebelumnya hamba yang bertakwa. Waliyadzubillah. Kemudian di nomor ketujuh, tentang seorang hamba yang hanya memiliki tauhid semasa hidupnya, sehingga dia sangat takut kepada Allah, dan dengan rasa takutnya kepada Allah itulah dia diampuni. Dia diampuni di sisi Allah. Kemudian tentang satu langkah dari seorang hamba yang akan bersambut dengan 1000 rahmat dari sisi Allah. Kemudian tentang tangis penyesalan musyrikin di akhirat. Penyesalan musyrikin di akhirat, kenapa dia kok menyekutukan Allah selama dia hidup di dunia dan tidak menggunakan akal yang Allah karuniakan untuk mentauhidkan Allah. Kemudian di pertemuan sebelum ini, yakni bahwasanya Allah sekutu terbaik, maka ketika seorang hamba tidak memurnikan amalannya kepada Allah semata, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian di pertemuan kali ini adalah ikhlas dan kaitannya dengan kebangkitan umat, bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad SAW mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, ketika dia menjauhi segala bentuk kesyirikan, ketika itulah baru Allah bangkitkan umat ini dari keterpurukannya. Baru datang, baru turun madad ilahi, baru datang madad robbani, baru datang pertolongan ilahi yang datang dari sisi Allah. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah kuliah sore pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita bahas bersama. Mari kita tutup kuliah sore kali ini dengan membaca bersama surat yang mulia, surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yudhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Demikianlah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan bosan untuk senantiasa mengingat kembali yang telah disampaikan oleh Ustadz Fadli, oleh Ustadz Abu Ukasyah di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga dan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.